Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih masih setia di channel Andi Bersaudara. Jadi di kesempatan hari ini saya kedatangan motor Repo Karbo ya, atau Repo lama. Di sini juga disebut Repo lancip. Jadi di sini kita sudah lihat ini ditarik pakai tali datang ke bengkel kita ya. Katanya mogok. Dia mogoknya di dalam hutan katanya, di kebun ya. Lebih jelasnya ini lihat lumpur semua ya teman-teman. Jadi untuk pengakuan si pemilik motor ini bisa nyala teman-teman, tapi sebentar mati ya. Ini bisa kendala di bahan bakar yang kurang lancar ataupun pengapiannya sudah mulai melemah. Ini untuk lebih jelasnya kita nyalakan dulu ya teman-teman. Apakah benar ini tidak mau hidup? Ini kita sela dulu. Kita putar-putar dulu di bagian stang setirnya. Kalau diputar begini dia mati, berarti ada kendala di bagian kabel ya. Tapi ini tidak mati ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita buka dulu di bagian kap bodinya atau bodinya ini ya, kita buka. Kita lihat dulu di pengapian busi ya. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya di bagian bodi depan atau sayapnya. Jadi kita cabut dulu kop busi, kita tes pengapiannya. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Emang suka nyetrum, tapi di sini kita nyalakan dulu ya. Perhatikan teman-teman ya. Nah, kita fokuskan dulu untuk di pengapiannya. Itu hilang-hilang ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian CDI. Bisa jadi CDI nya atau soketnya yang mulai kendor ya. Jadi ini kita buka dulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah buka di bagian bodi belakang. Ini kita cek CDI nya ya. Kita cek CDI nya, tapi untuk di busi kita lepaskan dulu untuk mempermudah untuk mengengkol atau menyelanya nanti ya. Oke, ini kita buka dulu di bagian busi. Nah, untuk di busi ini sepertinya basah ya, pembakarannya kurang sempurna karena apinya tadi kecil ya. Oke, kita kontak on kita tes lagi HP-nya. Nah, hilang-hilangannya teman-teman. Kecil sekali. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Setel dulu kamera ya. Kita lanjut ke bagian ini. Oke. Lalu kita selah. Untuk di koil bisa kemungkinan juga di koil ya teman-teman, bisa juga di soket CDI. berhubung kita tidak punya CDA ya,
Jadi kita cabut dulu. Nampaknya di soket-soket ini nih tidak ada yang kendor, tapi kita cek dulu di bagian sepul ya. Untuk pengapiannya di sepul ini merah leres hitam ya, merah leres hitam ini. Untuk soket-soketnya kencang masih ya. Jadi kita lihat di api sepulnya ada apa tidak ya. Ini yakin ada, tapi nah dia tidak nampak, kecil sekali ya. Curiganya di sepul ini, karena motor ini motor kebun ya. Oke, kita pindah ke area sepul. Ini lihat teman-teman, motornya kotor. Ini rembes, bisa jadi olinya rembes. Terus kemasukan air waktu penghujan, terkena banjir atau kan. Jadi sepulnya ini kan tidak boleh basah. Kalau dia basah itu bisa menyebabkan putus. Karena sifatnya di motor repo lama ini harus kering ya untuk di sepul ini. Tapi ini kita buka dulu biar kita jelas ya. Bisa jadi di sepul ini. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita lepas ya di bagian spark spool. Ini lihat teman-teman, olinya sampai ke bagian sepul. Ini harus kering untuk di repo Grand Supra, kecuali motor yang arus DC ya. Ini arus AC, ini tidak boleh basah. Nah kalau basah kayak gini, otomatis di bagian sepulnya ini bisa lemah, bisa juga di bagian ini bisa terbakar ya, karena panas oleh oli. Kenapa olinya rembes? Ini bisa jadi di bagian oli seal kerasnya yang di belakang ini sudah mulai keras ya. Jadi olinya masuk ke dalam bak spool. Ini bisa jadi salah satu penyebabnya apinya hilang timbul ya, apinya mengecil. Jadi ini kita harus konfirmasi dulu dengan pihak yang punya motor. Ini apakah harus diganti, yang pakai yang ori atau yang KW itu terserah yang punya motor ya. Jadi kita tinggal memasangkan saja. Jadi intinya sepul yang pengapian hilang timbul, maksud saya itu terjadi karena sepulnya yang sudah mulai lemah ya di bagian ini. Ini untuk sepul ini. Jadi kita sudah konfirmasi sama pemilik motor. Jadi inilah yang dibelikannya ya, merek Kawa. Kita sesuaikan dengan budget yang punya motor ya. Tapi alangkah baiknya ini diganti yang asli ya, yang ori, biar lebih awet. Tapi kita tidak bisa memaksa karena owner yang beli ya. Untuk model Kawa ini oke juga ya, asalkan di bagian ini jangan terkena air ataupun bocor di bagian sealnya rembes ya, maksud saya sini. Oke, ini kita buka dulu, ini kita pasang, kita cek sama-sama lagi apakah apinya besar ataupun ada perubahan ya. Jadi ini kita lepaskan dulu. Basah semua ya teman-teman. Jadi di bagian ini yang mudah lemah, di bagian ini, di bagian spool api atau spool pengapian ke CDI
dan ke koil dan ke busi, kayak gitu saja. Mohon maaf kalau untuk penjelasan saya ini sering belepotan ya teman-teman, maklum, begitulah karakter cara saya ngomong ya, kadang kebalik-balik kayak gitu ya, mohon dimaklumi ya teman-teman. Jadi ini kita bersihkan, nanti kita pasang yang baru ya. Oke, untuk pemasangan pulser jangan sampai salah ya teman-teman. Untuk pulser arahkan ke atas kayak gini, biar kelihatan. Kayak gini ya teman-teman. Arahkan ke atas. Oke, setelah sampai sini teman-teman, jadi ini harus diperhatikan teman-teman ya. Ini jangan sampai buntu oleh debu ataupun oleh lumpur di sebagian ini. Ini fungsinya untuk kalau ada air masuk atau oli masuk ini harus tumpah ya. Jadi jangan lupa juga kita gunakan perpaknya ya. Nah. Oke, lanjut kita pasang ke motor nanti. Oke teman-teman, jadi ini kita tes ya. Untuk kabel yang di warna hitam strip merah ini kita tes, ini kita uji coba dulu. Ini 10 kW, tapi lihat apinya ya, ada perbedaannya. Coba dengkol agak keras sedikit, jelas. Nah itu ada api ya, coba dengkol lagi. Nah ada api ya. Nah itu ada ya. Oke, kita pasangkan dulu di sini. Kita tes api businya bagaimana hasilnya ya. Ya teman-teman. Nah, tadinya kecil ya. Ini mudah-mudahan sudah diganti, apinya jadi besar. Nah. Oh, besar teman-teman. Nah, panjang kan api businya. Oke, kita pasang busi dulu. Lihat loncatan bunga apinya ya. Nah itu kedengarannya teman-teman. Kalau spool apinya yang panjang, api loncatan bunga apinya panjang maksud saya. Untuk di gas spool dia tidak mati ya teman-teman, tapi kalau spool yang sudah mulai lemah itu waktu di gas spool dia mati. Itulah ciri-ciri spool yang sudah mulai lemah ya. Kalau panas dia mati, diakibatkan olinya tadi yang mulai rembes atau kemasukan air waktu di hutan atau di kebun tadi ya, kebanjiran ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya teman-teman, untuk buat teman-teman semua. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.